Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pembelajaran yang kedua. Ya, namun sebelum kita memulai proses pembelajaran, sebagaimana biasanya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, baik. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya, amin. Baik, jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Nah, apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Ya, masih diingat adik-adik? Nah, dimana kan pada pembelajaran pertama saya kasih tugas untuk wawancara sama orang tuanya kalian mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangannya kalian, ya, mulai dari bayi sampai sekarang, ya, mulai dari proses kapan kalian bisa merangkak sampai bisa berjalan, ya. Nah, gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu, ya. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Ya, bagaimana perasaannya adik-adik? Ya, tentunya perasaannya kita pasti senang, ya, karena kita bisa mengetahui kapan kita mulai merangkak, ya, kapan kita bisa berjalan, kapan kita bisa makan sendiri, ya. Nah, apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Nah, pada usia berapa kira-kira adik-adik mulai bisa merangkak seperti ini? Nah, dan pada juga saat usia berapa kalian bisa berjalan atau berlari, itu harus diketahui, ya. Nah, silakan perhatikan gambar ini, di mana ini terlihat beberapa siswa itu melakukan perlombaan merangkak. Nah, ayo berlomba adu kecepatan untuk berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Ikutilah langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan garis finish terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita buat garis seperti ini. Kemudian yang di sini kita tulis garis start dan di sini garis finish. Nah, berbarislah di depan garis start yang di sini. Bersiaplah berjalan merangkak mulai dari garis start. Nah, setelah diberi aba-aba oleh guru atau bisa kakak kita atau orang tuanya kita, nah, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Nah, setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari, ya. Jadi adik-adik, ya, mulai merangkak dari sini, dari garis start sampai dengan garis finish. Ketika sampai di garis finish, nah, kembali ke garis start dengan cara berlari. Nah, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia pastinya sangat berbeda-beda. Kekuatan manusia juga pastinya juga berbeda-beda. Mulai dari perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor-faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini.
Nah, di sini ada gambar, sebutlah ini Beni, ya, dia mau ambil apa ini, bola kasti ya di atas lemari, tapi terlihat dia sangat kesusahan karena tempat bola kasti itu sangat tinggi ya. Nah, ketika kamu melihat temanmu yang kesulitan dalam mengambil benda di tempat yang paling tinggi, sikap yang kamu lakukan adalah seperti apa? Kira-kira seperti apa adik-adik ketika kita melihat temannya kita itu kesulitan mengambil benda di tempat yang paling tinggi? Kira-kira sikap yang kita lakukan itu seperti apa? Ya, pastinya kita membantunya mengambil benda itu. Nah, di sini juga ada Siti, dia kesusahan dalam membawa eh, barang belanjaan ya karena ini sangat banyak. Nah, ketika kita juga melihat temannya kita yang kesulitan dalam membawa barang bawaan, sikap yang akan kita lakukan adalah seperti ya membantunya membawakan barang bawaan tersebut. Nah, di sini juga ada temannya kita yang kesulitan dalam melakukan gerakan pemanasan ya atau gerakan tari ini ya. Nah, sikap yang kita lakukan adalah seperti apa? Ya, membantunya atau melatihnya pelan-pelan sampai teman itu kita bisa melakukan gerakan tersebut. Nah, kita lanjut. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di mana sila kedua Pancasila itu dilambangkan dengan ya rantai yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sama-sama sudah mengetahui dari pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita dianjurkan untuk menghormati dari perbedaan itu. Nah, sekarang kita itu mempelajari pengamalan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana yang tadi pengamalan sila kedua Pancasila itu seperti menghormati antara sesama manusia ya. Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, baik adik-adik, untuk pembelajaran yang kedua kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan tadi atau saya sampaikan tadi kalian dapat pahami dengan baik. Nah, baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.